Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudara sekalian, dari Ibnu Shimasah Al-Mahri, ia menceritakan, kami menjenguk Ammar bin Ash radhiyallahu anhu ketika ia dalam sakaratil maut, dan dia menangis lama sekali sambil memalingkan wajahnya ke arah dinding. Lalu putranya menghiburnya dengan berkata, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberimu kabar gembira begini? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberimu kabar gembira begini? Kemudian ia menghadap kami dan berkata, sesungguhnya perkara yang paling utama yang kita siapkan untuk diri kita sendiri adalah bersaksi bahwasanya la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Tiada yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya aku telah melalui 3 zaman semasa hidup beliau, dan sungguh aku telah mengetahui bahwa tidak ada orang yang paling benci terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain aku, dan tidak ada yang lebih aku inginkan selain bertemu beliau sehingga aku dapat membunuhnya. Seandainya aku mati dalam keadaan demikian, niscaya aku termasuk ke dalam golongan ahli neraka. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan Islam ke dalam hatiku, aku segera mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ulurkan tangan kananmu supaya saya dapat berbaiat kepadamu. Maka beliau mengulurkan tangan kanannya. Ammar bin Ash melanjutkan, tetapi ketika itu aku menarik balik tanganku. Beliau kembali bertanya, ada apa denganmu, wahai Ammar? Aku berkata, aku ingin mengajukan persyaratan. Beliau bertanya, persyaratan apa yang kamu inginkan? Aku menjawab, syaratnya yaitu supaya dosa-dosaku diampuni. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah engkau tahu bahwa Islam menghapus dosa-dosa yang terjadi sebelumnya, dan hijrah juga menghapus dosa-dosa yang terjadi sebelumnya? Maka setelah itu tidak ada orang yang paling aku cintai selain baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu saya tidak sanggup mengangkat muka untuk menatapnya karena kecintaanku kepada beliau. Dan jika aku diminta untuk menggambarkan bentuk rupanya, aku tidak dapat melakukannya karena aku tidak pernah menatapnya. Sekiranya aku mati dalam keadaan demikian, aku berharap akan termasuk dalam golongan ahli surga. Kemudian kami kembali melakukan urusan masing-masing, sedang aku tidak mengetahui bagaimana keadaanku saat itu. Oleh karena itu, apabila aku mati, janganlah jenazahku diiringi oleh wanita-wanita peratap, juga pembawa api. Apabila kalian selesai menguburkan jenazahku, maka taburkanlah tanah ke atas kuburanku. Kemudian berdirilah beberapa saat di sekeliling kuburanku selama masa disembelihnya seekor unta dan dibagikan dagingnya, sehingga aku merasa terhibur oleh kalian. Sementara itu aku memikirkan jawaban apa yang mesti aku berikan kepada utusan-utusan Robku, yaitu malaikat yang menanya di alam kubur. Saudara-saudara sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Maka kita merenungkan makna yang begitu dalam daripada hadis ini. Semoga saudara-saudara sekalian yang mendengar daripada hadis ini mendapatkan banyak kebaikan dan manfaat daripadanya. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.